Ya, seperti dawuhnya Al-Imam Najmuddin dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang menerangkan tentang syariah. Syariah itu diumpamakan kayak perahunya. Adapun buah daripada syariah, an-natijatu syariah wa huwa thariqah. Thariqah itu diumpamakan lautannya. Kelihatannya memang mudah, gampang. Orang mau menaiki perahu, yang jadi nakodanya siapa? Apakah perahu itu akan berjalan sendiri? Tidak mungkin. Mungkin mesinnya bisa dijalankan atau layar bisa dijalankan, tapi tanpa nakoda ataupun tanpa kapten kapal juga sama. Bisa nyasar, bisa ngantem karang, tidak tahu situasi ini akan terjadi gelombang yang cukup besar atau tidak, dan bagaimana keadaan penumpang yang ada di dalam safinah atau perahu itu sendiri, mampu atau tidak kalau gelombang itu besar. Ada yang pusing, juga bisa yang tidak kuat, muntah-muntah dan sebagainya. Itu pasti insya Allah begitu. Nah, siapa beliau yang nakoda atau kapten kapalnya? Ya tidak lain. Di dalam syariah pun ya ulama-ulama yang luar biasa yang ada di dalam safinah. Tidak begitu saja perahu itu akan jalan sendiri. Umpamanya tekanan angin ini berapa? Datang dari mana? Ini akan terjadi gelombang yang besar. Kalau kita yang awam sebagai penumpang oke-oke saja. Yang penting kapalnya tidak bocor. Yang penting kapalnya bisa menyampaikan tujuan, insya Allah. Kalau syariat itu pasti biidznillah. Namun kita ditantang, belajar naik perahu kapan? Seperti contohnya apa? As-sholah dan lain sebagainya. Setelah sholat tahu bagaimana caranya niat, bisakah atau tidak sebelum sholat hati kita itu sudah hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah menerima sholat itu sebagai beban atau tidak? Karena di dalam sholat itu sendiri mencakup dari beberapa hal, untuk pribadi, untuk hubungan sesama kita, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim, semuanya ada di dalam khamsa al-awqat, 5 waktu itu dalam sholat. Maka kalau sabda Nabi, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah, ya tepat sekali. Pertama kali yang dihisab yaumil qiyamah adalah sholatnya. Oh, itu kata sabda Nabi tepat sekali. Karena apa? Di situ segalanya yang berhubung untuk pribadi, untuk umat. Coba satu contoh, waktu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai, raja semua alam, untuk manusia khususnya yang berakal. Lanjutkan, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, pengenalan diri dengan ikrar dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil, mencapai martabat husnul khatimah karena doa, tunjukkanlah jalan yang lurus saudaraku yang masih sakit ya Allah, semoga diampuni dan mendapatkan husnul. Sangat luas. Kalimah ihdina bukan untuk mendoakan umat Islam atau untuk bangsa Indonesia saja, tapi yang dari Haromen, Afrika, semua tercakup dalam kalimah ihdina siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Hebatnya itu diantaranya. Nah, kalau kita sudah mengetahui yang demikian, ya luar biasa.
Itu pun di dalam membaca suratul Fatihah tidak bisa kita akan menafsirkan dengan otak hasil kepala sendiri. Harus kita punya guru hingga tahu dan sebagainya. Wudhu pun sama, harus punya guru. Itulah diantaranya kalau kita as-safinatu kal syariatu kas-safinah, bahwa syariah itu seperti perahu. Jadi ilmunya kita naik perahu sudah tahu, apalagi kalau kita kembali at-tariqatu kal bahr. Thariqah itu bagaikan lautan. Mengapa bagaikan lautan? Yang mengantar kita kenal kepada Allah dengan melalui jalur thariqah. Baru kita tahu begitu luasnya kekuasaan Allah Subhanahu. Itu diantaranya. Nanti kita akan ketemu buahnya daripada thariqah adalah mutiara yang luar biasa, adalah hakikat. Apa maksudnya hakikat? Kita menemukan mutiara al-akhlaq wal adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami dalam suratul Fatihah dan kita memahami apa yang ada kandungan dalam suratul Fatihah, sangat luar biasa. Apalagi di dalam mesti kita berhubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sholat, entah itu wajib entah itu sunnah, berapa kali kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu di makam baginda Nabi itu dengan hadits yang cukup kuat. Dalam kitab Sa'adatul Dareng ada satu malaikah yang selalu menerima selawatnya umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu malaikat itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sholata fulan bin fulan ya Rasulullah, bapaknya di bawah. Itu hebatnya. Berapa kali setiap hari kita berhubungan dengan Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita semakin kenal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin kenal kepada baginda Nabi SAW yang menuntun kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal benar, malu rasanya. Insya Allah dunia ini aman. Mau ramenya politik, mau ramenya apa, terserah. Nanti 2024 umpamanya, tapi karena kita takutnya kepada Allah, malu kepada Allah, malu sama Rasulullah SAW, kita tidak mudah menjadi bangsa atau menjadi umat yang terpengaruh oleh hoax dan sebagainya. Tidak mudah kita dipecah belah. Indonesia adalah tetap Indonesia, tidak ada Indonesia dua. Merah putih hanya satu, tidak ada merah putih. Itu. Maka dari itu, mari kita memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.